Jadi kamu menerima keputusan mama itu? Ada yang pengen Wahyu sampaikan, Ma. Pasti soal Nada kan? Aku udah menyerahkan masalah ini kepada Allah, Ma. Aku udah pasrah sama Allah. Apapun yang diberikan sama Allah, aku yakin itu yang terbaik buat aku, Ma. Dan bukan Farah yang bisa membuat masa depan aku. Riz, Mbak sendiri juga bingung. Tapi Mbak udah tahu sebenarnya sampai kapanpun Bu Rosmina itu nggak akan pernah ngerestuin kalau Wahyu memilih Mbak sebagai istrinya. Mas, jangan dipelet, Mas. Mas, ayo udah bilang jangan dipelet, Mas. Mas, jangan dipelet. Tuh kan? Jar sampean aku. Pokoknya aku tidak mau tahu. Pintu ini harus terpasang secepatnya. Dan setelah itu, sampean akan mendapat hukuman dari aku. Gitu, Mas. Halo. Lo boleh bergerak sekarang. Tapi ingat, jangan bertindak dulu sebelum ada perintah dari gue. Ngerti? Terima kasih ya atas pujian kamu. Tapi Mbak benar-benar belum bisa menerima pilihan Wahyu. Tolong sampaikan ke Wahyu. Aku nggak mau nemuin dia. Aku mau nenangin diri aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti Allah, terima kasih. Ternyata memang kalau orang baik itu pasti dibantu sama Gusti Allah. Di saat aku sudah bingung untuk memilih jalan keluar, di saat aku sudah putus asa untuk mendapatkan Dek Nada, tapi kesempatan itu Gusti Allah berikan dan aku tidak duga-duga sebelumnya. Terima kasih ya Allah. Farah, Tante, kamu kemana aja? Tante cariin kamu loh. aku habis dari dapur, Tante. Dari dapur? Kamu ngapain ke dapur? Kamu jangan bohong ya sama Tante. Kamu betul dari dapur. Kamu ketemu Nada ya? Farah, coba kamu bilang sama Tante. Apa yang dia lakukan sama kamu? Apa yang dia bilang sama kamu? Mbak Nada nggak bilang apa-apa kok Tante sama aku. Kamu jangan bohong ya sama Tante ya, Farah. Kalau dia itu nggak melakukan apa-apa sama kamu, nggak bilang apa-apa sama kamu itu nggak mungkin menangis seperti ini. Dia mengejek kamu ya? Iya. Karena dia berhasil mendapatkan cintanya Wahyu kan? Iya kan? Tante jangan pernah punya pikiran buruk sama Mbak Nada. Mbak Nada itu nggak mungkin menyakiti aku. Sekalipun Mbak Nada mendapatkan cintanya Wahyu. Tapi persoalannya tidak selesai sampai di sini, Farah. Kamu itu nggak boleh nyerah, ya? Kamu harus mendapatkan cintanya Wahyu. Dan kamu itu harus buktikan kalau kamu mampu. Kamu tuh harus perhatiin Wahyu, ya? Tante, kalau menurut Tante ini pertarungan, aku akuin aku udah kalah. Dan orang yang mengalahkan aku itu jauh lebih baik dibanding aku. Aku permisi dulu, Tante. Farah, Farah,
dulu mengenal Wahyu. Dan kamu juga yang lebih dulu mencintai Wahyu dibanding aku. Seharusnya Wahyu itu milik kamu, bukan aku. Kalau aku jadi Wahyu, Mbak, aku pasti milih Mbak. Mbak itu perempuan yang anggun, jadi pantas dipilih Wahyu, Mbak. Tapi Mbak benar-benar belum bisa menerima pilihan Wahyu. Cuma ini cara satu-satunya biar kita bisa berkomunikasi, Nada. Padahal gue ngerasa kita dekat dan kita sering ketemu. Tapi gue rasa kayaknya kita jauh banget. Bahkan gue sulit menjangkau. Gue juga tahu perasaan lo. Perasaan lo sama kayak gue kan. Gue cinta sama lo, dan lo juga cinta kan sama gue. Tapi kenapa sikap lo bertolak belakang sih? Lo tuh kayak gak ngedukung gue. Pokoknya gue bakal berjuang buat mempertahankan cinta sejati gue. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Aku melakukan ini semua bukan semata-mata karena nafsu. Tapi aku melakukan ini semua karena emang aku sayang sama Nada ya. Aku sayang banget sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada kita semua umat yang senantiasa mencintai beliau. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Sekaligus ini merupakan tema yang amat sangat berat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi istiqomah itu senada dengan apa yang pernah Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Silakan buka surat Fusilat. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu indah sebuah balasan yang akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang mengatakan Allah lah Tuhan kami. Lalu kemudian mereka istiqomah di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian untuk mereka semuanya Allah kirimkan malaikat-malaikat yang akan menjaganya. Dan kemudian Allah akan berikan kepadanya surga sebagai bentuk balasan atas apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi istiqomah itu adalah teguh pendirian. Tidak mencela-mencele. Tidak mudah tergerus oleh arus. Tidak seperti buih di lautan. Buih di lautan itu ombak menghantam ke daratan, dia pun ikut. Angin ke utara, buih ke utara. Angin ke selatan, buih ke selatan. Angin ke barat, buih ke barat. Lalu kemudian pecah di tengah pantai. Kita tidak ingin hidup
seperti buih, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, gampang untuk ke kanan, mudah untuk ke kiri, dan gampang terombang-ambing oleh sesuatu. Kita ingin seperti para sahabat-sahabat Rasul. Satu waktu, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Huzafah. Beliau ini pernah ditawan dengan 80 orang sahabat-sahabat yang lain oleh pasukan Romawi. Begitu sampai pada saat waktunya, mereka semua ingin dibunuh. Dipanggillah komandannya, Abdullah bin Huzafah. Hei Abdullah, kemari kau. Kau tahu resiko orang yang menentang aku? Iya, saya tahu. Pertanyaan saya, maukah engkau keluar dari agamamu, lalu kemudian membawa manusia yang bernama Muhammad dengan imbalan, engkau akan aku jadikan pejabat di tempat ini. Engkau akan aku berikan setengah harta dari kerajaan ini. Yang penting syarat itu kau ikuti. Apa jawaban Abdullah bin Huzafah? Demi Allah, aku tidak akan mau. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba disediakan sebuah panci besar, penggorengan raksasa. Di bawahnya sudah ada api, sudah bergejolak air. Lalu kemudian Abdullah dibawa. Dan di depan tungku besar itu Abdullah meneteskan air mata. Dia menangis. Lalu sang kaisar Romawi pun kemudian tertawa. Saksikan, lihat ternyata Abdullah menangis ketika dihadapkan pada tungku yang besar. Oke, sekarang kamu mau untuk mengikuti apa yang aku sampaikan? Apa jawaban Abdullah? Enggak. Lah terus kenapa kamu menangis? Aku menangis karena nyawaku cuma satu. Andai kata nyawaku berjumlah seperti banyaknya rambut di kepalaku, niscaya biarlah engkau rebus aku, lalu kemudian aku mati, kemudian aku hidup lagi, kau rebus lagi, hidup lagi, kau rebus lagi. Aku rela, asalkan imanku masih tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia nggak pernah takut dan dia nggak pernah sedih menghadapi situasi dan kondisi apapun. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar, mengaji, duduk bersama dengan orang alim, insya Allah akan tertanam keistiqomahan di dalam hati kita semuanya di tengah rintangan, ujian, cobaan di zaman ini yang begitu dahsyat. Baik, ada pertanyaan? Ustaz, silakan Wahyu. saya ada pertanyaan. Kira-kira untuk kita menjadi istiqomah di zaman sekarang tuh gimana? Sedangkan kan di zaman sekarang itu udah banyak goda-godaan dari luar gitu kan. Apalagi teknologi sekarang tambah. Biasa pengaruh itu datang dari teknologi, dari organisasi dan segala macamnya. Itu kira-kira gimana ya? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Di tengah zaman seperti ini, terus kita dituntut untuk istiqomah. Kira-kira bisa apa enggak ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Itu kata Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang imannya kuat, jiwanya hebat, akidahnya mantap, disuruh istiqomah sebagaimana Rasul telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, pada saat ayat ini turun, Rasulullah menggigil. Yang tadinya Rasul tertawa, banyak senyum, tiba-tiba kemudian beliau berpikir tentang ayat ini. Mulai berkurang tertawanya. Bahkan sampai yang tadinya beliau belum tumbuh uban, tiba-tiba kemudian tumbuh uban di kepala beliau. Saking dahsyat dan beratnya, beliau menerima ayat fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Jadi memang istiqomah itu berat luar biasa. Sampai Nabi saja
menerima ayat ini yang tadinya tak tumbuh uban, kemudian ubannya langsung tumbuh. Itu Rasul yang imannya kuat, akidahnya mantap. Apalagi kita manusia biasa. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Memang untuk terus istiqomah di jalan Allah lurus, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, rasanya sulit dan berat. Namun berupaya dan berusaha untuk mencapai itu semua tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Berusaha. Jadi Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah usaha kita. Dan banyak-banyaklah untuk kita beristighfar karena kita belum sampai pada puncak istiqomah. Nah, jadi begitu Wahyu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Ya. Mungkin pertanyaan saya itu sedikit mirip sama Mas Wahyu Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa beristiqomah dengan baik? Misalnya begini Pak Ustadz, keluarga kita itu tidak pernah mengajarkan tentang istiqomah. Apakah anaknya itu bisa beristiqomah dengan baik gitu Pak Ustadz? Ya, jadi istiqomah itu adalah proses diri, proses jiwa. Dia tidak peduli dengan keluarga apakah mengajarkan akal atau tidak. Selama seorang hamba mau belajar, mau berusaha, mau mengkaji, mau berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah pencapaian istiqomah akan mudah didapatkan. Sekalipun keistiqomahan itu tidak sempurna, tapi buah dari usaha itu, insya Allah, Allah jadikan kamu orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Nah, oleh karenanya, tancapkan niat di hati kita, mulai saat ini, sama-sama kita bergerak lurus di bawah naungan bendera syariat Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin jalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk kita tinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita nggak salah kesini. Enggak, udah kamu jangan banyak ngomong. Di sini tuh tempat yang paling aman. Udah. Tapi kan ini gudang. Aku trauma Mas Ustaz. Di sini tuh udah ada kasur, banyak nyamuk, gelap, debu. Aduh, sengsara tenan ya pokoknya. Kamu mau di sana terus ketemu sama Mas Bro, terus kita dihukum gara-gara saya ngentutin Mas Bro 3 kali. Kamu mau? Enggak. Lagian Mas Ustaz sampai 3 kali ngentutin Mas Bro. Apa jangan-jangan Mas Ustaz itu sengaja ngentutin Mas Bro? Waduh. Walau ditantang dulu. Waduh. Ya kan? Waduh. Itu namanya tuduhan. Tuduhan itu lebih kejam daripada pembantaian, Waduh. Lah, terus piye? Mana tanganmu? Iki. Sini. Foto apa? Sini. Aku curiga nih. Alah, tak kasih tahu, tak kasih unjukin. Ada orang ya Mas? Cerewet lu. Menengok. Goyang. Udah ada musiknya, Dena. Waduh sih, mana langsung goyang sampean kita. Ini loh perut. Sekali lagi yang kenceng. Sekali lagi. Kan? Enggak. Ya udah. Kenyang. Mampu. Bau. Warak ya, warak. Mau muntah. Mana ada kok muntah berdahak. Saya cari tempat. Bubuk. Bubuk, cari aman kita. Ayo.
Pak, tidak usah keras seperti itu, Pak. Najib mohon, bukalah hati Bapak. Bukalah nurani Bapak. Aku ini anak satu-satunya dari Bapak. Aku minta, Pak, Bapak datang ke rumah Pak Ki Abdullah melamar Dek Nada untuk aku. Karena sekarang waktu yang sangat tepat, Pak. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi terus bagaimana? Pak, Yun Sewu sebelumnya, Bapak tidak usah khawatir. Kalau insya Allah nanti aku menikah karo Dek Nada, aku tidak mungkin tinggal diam, Pak. Aku akan berusaha untuk mencari kerja semaksimal mungkin untuk menafkahi keluargaku. Aku tidak mungkin dong untuk tinggal diam. Pak, Najib yakin, Pak. Niat Najib ini hanya untuk ibadah. Dan Najib yakin Gusti Allah akan memberi jalannya. Yakin? Yakin, Pak. Mantap. Lebih dari mantap. Ikhlas. Ya Allah, hanya Gusti Allah yang tahu hati saya, Pak. Najib sangat ikhlas. Setuju ndak? Setuju ndak? Setuju ndak? Dangdut? Dangdut? Alah. Ya wis, kalau begitu kamu bilang sama Pak Kiai, Bapak lagi sibuk. Ya Allah, benar-benar hancur harapanku. Dan baru malam ini Bapak sempat datang. Bapak mau datang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Kamu kok malah kayak Tongki? Gantian ini biarin Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dikit lagi Bapak punya cucu. Neng. Dia cepet sana. Siapa? Aku mau kasih tau Pak Kiai. Kalau Bapak mau datang. Cip. Seleramu itu ketinggian. Ya Bapak. Marini, kok mendadak dia telepon ya? Jangan-jangan Farah sudah menceritakan semua keadaan di sini. Selamat malam, Mar. Apa kabar? Aku baik-baik aja, Ros. Aduh, maaf ya, Ros. Aku tuh udah ganggu kamu. Aku tuh pengen tahu gimana kabarnya Farah. Gimana keadaan dia di sana, Ros? Kabarnya baik-baik aja, Mar. Emangnya Farah nggak pernah cerita ya sama kamu ya? Aduh, Ros. Anakku itu gadis mandiri. Sekalipun dia ada masalah, pasti dia nggak akan cerita sama siapa-siapa, termasuk aku. Ya, maklumlah, Ros. Namanya anak muda zaman sekarang, pasti dia merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, oh gitu ya. Ros, tadi aku iseng-iseng survei gedung untuk pernikahan Wahyu dan Farah. Aduh, Ros, itu gedungnya mewah sekali. Kayaknya aku rasa cocok deh. Mungkin aku sekitar 2 atau 3 hari lagi aku akan datang ke pesantren. Kamu mau datang ke sini? Iya, aku juga udah kangen banget sama Farah. Terus, aku juga sekalian mau memperlihatkan gedung dan fasilitas-fasilitasnya, Ros. Aduh, pokoknya kayaknya cocok banget, Ros. Soalnya itu tuh bagus banget, mewah banget. Ya udah deh, Ros ya. Kamu istirahat dulu aja deh. Sampai ketemu ya, Ros. Iya, selamat malam, Marini. Iya, terima kasih. 1-2 hari ini dia akan datang ke sini. Gimana kalau dia sampai tahu kalau Wahyu itu nggak mau sama Farah untuk dinikahkan? Apa yang harus aku bilang
sama dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mama jawabnya salam kok malas-malasan begitu sih? Biasanya kalau begini pasti Mama ada masalah. Masalah apa lagi toh, Ma? Soal Wahyu. Ada apa lagi dengan Wahyu? Pak, Marini itu tadi telepon Mama. Dia itu mau datang ke pesantren ini, Pak. Oh, jadi Mama takut kalau Marini tahu bahwa Wahyu tidak mau dinikahkan dengan Farah. Begitu. Kenapa mesti takut, Mah? Sampaikan aja terus terang apa adanya. Papa rasa itu lebih baik daripada Marini tahu dari orang lain. Oh, Papa jadi menyuruh Mama melanggar kesepakatan Mama dengan Marini. Begitu. Sekarang Mama balik, Pak. Kalau Papa Mama suruh untuk melanggar kesepakatan Papa dengan Abdullah, Papa mau? Pak, kesepakatan itu tuh harga diri kita, kehormatan kita, Pak. Kalau sampai ini batal, keluarga besar kita yang malu dan keluarga Marini juga akan malu juga. Pak, tadi itu Marini bilang kalau dia itu sudah menyiapkan semua rencana pernikahan ini. Dari mulai gedungnya, pelaminan, undangan, semua catering. Bagaimana Mama mau melanggar kesepakatan ini? Terus maunya Mama itu piye? Setuju atau tidak setuju pernikahan Wahyu dengan Farah harus segera dilaksanakan. Jadi seperti itu Pak Kiai. Maksud dan tujuan saya datang kemari. Monggo Cip, Bapak izinkan sapa wae sing mau ketemu Bapak, monggo silahkan. Apalagi Bapakmu sendiri. Tapi kalau boleh tahu, maksud kedatangan Bapakmu ini mau ketemu Bapak, ono apa toh? Kok tumben-tumbenan? Alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa Pak Kiai. Hanya ingin bersilaturahim Pak Kiai. Sekaligus mau menyampaikan perasaan aku. Maksud kamu apa toh? Kedatangan Bapak kemari menemui Pak Ki Abdullah ingin menyampaikan perasaan aku dengan Dek Nada yang selama bertahun-tahun aku simpan Pak Kiai. Ya wis, silahkan suruh Bapakmu ke sini. Bapak tunggu, ya. Alhamdulillah, matur nuwun sebelumnya Pak Kiai. Tapi kalau boleh saya kasih saran, ketika nanti Bapak saya datang menemui Pak Ki Abdullah, Pak Kiai ndak usah repot-repot menyediakan makanan, kue, ataupun minuman. Ndak usah Pak Kiai. Ini baru permulaan. Jadi saya hanya mengharapkan Pak Kiai mengizinkan Bapak saya mengungkapkan perasaan yang sejujurnya. Itu saja, tidak perlu repot-repot. Insya Allah nanti di acara berikutnya boleh. Ya wis, Bapak paham, Cip. Kalau begitu sekali lagi matur nuwun Pak Kiai atas waktu Pak Kiai yang sudah diberikan untuk aku. Saya permisi dulu Pak Kiai. Kiai. Cip. Jangan berlebihan Ini hanya ungkapan perasaan senang saya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jo, kalau dipikir-pikir Mas, bener juga apa kata si Ustadz Solmed itu. Kalau kita itu mau jadi orang terkenal, tidak perlu menjadi imitasi orang lain. Tidak perlu dipikir-pikir lagi, Man.
Kalau dipikir-pikir memang sudah betul. Man, sampean harus tahu, Man. Semua orang yang melihat kita itu, Man, bukan karena suka, Man. Bukan karena kagum sama kita. Tapi menurut dia itu kita sudah gila, Man. Malu aku, Man, malu. Iya ya, Mas. Aku juga jadi isin. Man, mulai detik ini kita ndak usah jadi-jadian. Maksud sampean kita jadian? Astagfirullahaladzim, udah, Man. Itu nanti bisa jadi homo. Aduh, bukan. Jadi begini, mungkin suatu saat nanti kalau kita sudah jadi orang terkenal, Man. Tapi bukan karena Maher Zain. Tapi karena apa, Mas? Karena Arman Mauladi from Yogyakarta dan Bejo Jobi from South Mountain atau Gunung Kidul. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Mas, aku tuh yakin kalau kita itu bisa melebihi Maher Zain. Duo kita ini yang akan kita garap itu loh. Insya Allah. Insya Allah. Man, ngomong-ngomong panas juga ya, Man, pakai jas terus, Man. Topi ini juga sepertinya tidak ada fungsi ya, Man. Tidak berguna. Iya, Mas. Ketek sampai bau ya, Mas. Tapi, Mas, kalau aku disuruh melepas jas ini, ketoknya tidak mungkin, Mas. Aku gengsi. Aku tuh takut gantengku tuh hilang. Oh, begitu? Iya. Ya wes, tak pakai lagi aja, Man. Ya wes, kita pakai. Biar kita tetap ganteng. Iya. Man. Tapi dirubah sedikit. Oh, jin. Begini, Mas. Biar tidak sama-sama itu, Maher Zain. Oke? Man, untuk mengobati rasa kesedihan kita, Man, dikarenakan malu, mending sekarang kita menghibur diri kita aja, Man. Alah, sampean tuh dari tadi bilangnya, mending kita menghibur diri aja, Ya wes, mending kita nyanyi aja, Mas. Ayo. Insya Allah. Jangan, Man. Kenapa? Kita ini kan bukan duo Maher Zain lagi. Astagfirullahaladzim. Iya ya, Mas. Aku lupa. Ya wes, astagfirullah aja, Mas. Oke, Man. Astagfirullah. Siji, lupat. Astagfirullah. Robbal baroya. Astagfirullah. Minal khotoya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nunggu Bapak? Ada yang kamu mau bicarakan sama Bapak? Ya wis duduk. Ayo, monggo. Mau bicara sama Bapak? Saya nggak tahu Pak Kiai harus bicara dari mana dulu. Sebenarnya saya mau bicara sama Mbak Nada. Tapi dari tadi saya ke kamarnya nggak ada. Saya khawatir Mbak Nada itu merasa bersalah sama saya. Saya nggak mau Mbak Nada punya perasaan itu, Pak Kiai. Farah, kamu jangan suzon dulu. Nada itu memang gak ada di kamarnya. Tadi siang dia pergi ke rumah Kiai Mashur. Dia mendapat orderan bikin batik untuk santri di sana. Baru besok pagi ya pulangnya. Tapi kamu nggak perlu merisaukan masalah Nada. Kalau memang Nada itu marah, ya wajar-wajar saja. Karena dia sebetulnya tidak pernah ingin menyakiti hati kamu. Iya, Pak Kiai. Tapi Farah nggak enak, Pak Kiai, sama Mbak Nada. Farah berasa bersalah sama Mbak Nada. Kalau Farah nggak kesini, pasti nggak akan terjadi seperti ini, Pak Kiai. Ya sudah, nggak usah disesali semua apa yang sudah terjadi. Lebih baik ikhlaskan dan kita lebih tawakal lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa Wahyu? Kamu disuruh bapak kamu? Pak Kiai, gue datang ke sini untuk memohon sama Pak Kiai untuk kesekian kalinya. Pak Kiai, gue mohon. Jangan pernah dengar hasutan Mama. Maksud kamu apa, toh? Gue pengen Pak Kiai sama Papa menikahkan gue sama Nada secepatnya. Seperti yang direncanakan, kan? Masya Allah, Wahyu. Kamu... Bapak tahu perasaan kamu, Wahyu. Tapi kamu jangan memutuskan persoalan dengan emosi. Itu gak baik. Ya wis, Bapak tinggal dulu kalian berdua, ya. Farah, aku pengen nanya sama kamu. Kamu sebenarnya tahu kalau orang tua kita ngejodohin kita? Udahlah Wahyu, nggak usah ada yang dibahas-bahas lagi. Lagi pula juga kamu milih orang lain kan? Iya, aku memang udah punya pilihan. Jauh sebelum kamu datang ke sini. Ngerti kan? Farah, aku tuh benar-benar kecewa sama kamu ya. Karena kamu tuh udah gak jujur sama aku. Kedatangan kamu ke sini bukan untuk menuntut ilmu agama kan? Asal kamu tahu ya, waktu kamu datang ke sini aku emang curiga sama kamu. Tapi pada akhirnya aku percaya sama kamu. Dan pada akhirnya kayak gini ya. Kamu emang datang sini buat mata-matain aku kan? Asal kamu tahu ya, waktu pertama kali kamu sama mama aku datang ke sini, aku emang gak percaya. Dan pada akhirnya aku percayakan sama kamu. Sebelumnya aku pikir kamu tuh sama mama bakal memata-matai aku. Ternyata feeling aku bener kan? Kamu sama mama datang ke sini buat mata-matain aku. Dan kamu sama mama bersekongkol, iya. Padahal aku tahu, mama tuh paling males untuk datang ke tempat kayak gini. Apalagi nginep. Kamu bener-bener gak fair ya? Kecewa aku sama kamu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku berani juga mengungkapkan perasaanku di depan Pak Ki Abdullah. Oh, ini pertama kali dalam sejarah hidupku. Alhamdulillah. Aduh. Sampai ini gimana sih? Hah? Melihat santri senior ketua pengurus pesantren Darussalam jatuh sampai nanya diam-diam saja? Bantuin kek. Lihat, sampah juga berantakan di sini. Di mana jiwa sosial sampean? Baik, Mas. Bersihkan. Iya. Loh. Kayaknya aku baru lihat orang-orang itu. Apa mereka warga kampung? Atau karena aku terlalu bahagia sampai-sampai akhirnya ingatanku hilang. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku Gusti Allah. Dia bukan.
Ayo, kita terus cari. Farah! Farah! Farah? Kamu kenapa? Farah? Masya Allah. Kamu kenapa? Bro, ada apa? Kelihatannya kok kamu suntuk sekali ya. Sumpek mukanya kelihatan. Gue emang lagi bingung bro. Sekarang gini, gue sangat mencintai Nada dan gue pengen nikah sama Nada. Tapi lo tau sendiri kan, kalau ibu gue itu punya calon istri lain buat gue. Sekarang sikap gue mesti gimana? Apa gue dosa kalau nolak permintaan ibu gue? Tapi kalau gue ikutin ibu gue, sama aja gue ngebohongin diri gue sendiri. Dan gue nyakitin Nada. Terus gimana cara gue buat ngehormatin ibu gue Pak Ustadz? Iya. Saya sadar posisi kamu itu adalah posisi yang dilematis. Satu sisi kamu menyimpan perasaan kepada Nada, tapi di sisi lain kamu masih memiliki ibu yang menginginkan kamu menikah dengan orang lain. Menikah memang merupakan sunnah, tapi berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Ya, pandai-pandai kamulah menjelaskan kepada ibu kamu bahwa kalau lama-lama pacaran itu juga tidak baik, akan lebih mendekatkan diri kepada zina. Sementara kamu ingin melangsungkan pernikahan dan kamu sudah punya pilihan, yaitu Nada. Saya teringat akan sebuah hadis yang dikisahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, bro, kelak nanti di zaman tabiin ada seorang pemuda tabiin yang terbaik, namanya Uwais Al-Qarni. Dia punya ibu dan luar biasa berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Uwais ini ketika berdoa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking baktinya kepada sang ibu. Jadi saran saya, tidak apa-apa kamu pertahankan perasaan cintamu, tapi baktimu kepada orang tua tidak boleh terkalahkan dengan perasaanmu kepada Nada. Sampaikan baik-baik kepada ibu bahwa yang menjalankan pernikahan adalah kamu, dan kamu sampaikan bahwa Nada itu anak yang baik, anak yang solehah. Dia insya Allah akan menjadi ibu yang baik buat anak-anakmu kelak. Menjadi ibu yang baik untuk cucu ibumu kelak. Insya Allah lah, doa anak yang soleh akan didengar. Nah, posisi kamu sekarang jadilah anak soleh dulu. Berdoa kepada Allah, semoga sang ibu dibukakan hatinya untuk merestui daripada hubunganmu dengan Nada. Amin. Dah, jangan bengong lagi. Insya Allah enggak. Keterlaluan. Betul Wahyu bicara seperti itu. Tante, semuanya itu udah jelas. Wahyu itu lebih milih Mbak Nada. Mau apa lagi? Jadi maksud kamu mau mengundurkan diri? Farah nggak mau Tante memaksakan diri. Kebahagiaan Wahyu itu kebahagiaan Farah juga. Farah nggak mau menikah sama Wahyu karena terpaksa, Tante. Farah, dengar ya. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Lihat Tante, tatap mata Tante. Tante mau tanya sama kamu. Kamu jawab yang jujur. Kamu mencintai Wahyu kan? Tante. Tante tanya sekali lagi sama kamu. Kamu mencintai Wahyu kan? Kamu ingin Wahyu itu jadi pendamping hidup kamu, iya kan? Iya Tante. Kalau memang kamu mencintai Wahyu, kamu harus lebih kasih perhatian lagi sama dia. Dengar ya Farah, kesalahan Tante itu adalah memasukkan Wahyu ke pesantren ini. Dan Tante akan membayar semuanya. Dan takdir Wahyu menikahi perempuan kampung itu adalah salah.
Yang harus menikah dengan Wahyu itu adalah kamu. Kamu, Farah. Tapi Tante, Wahyu itu lebih milih Mbak Nada, Tante. Sebelum bertemu Nada, bertemu kamu kan? Dan kalian itu saling mencintai sejak kalian kecil. Tante itu suka berpikir ya. Jangan-jangan Nada itu pakai pelet susuk yang membuat Wahyu itu ingin menikah sama dia. Astagfirullahaladzim, Tante. Tante nggak boleh punya pikiran seperti itu. Aduh Farah, kamu itu nggak usah bela-bela Nada terus ya. Dia itu udah jelas-jelas mau merebut calon suami kamu. Farah, Tante itu sayang sama kamu. Tante, mama kamu memang merencanakan menjodohkan kalian itu sejak kecil. Dan kami merencanakan ini. Jangan-jangan Wahyu bicara seperti itu karena kamunya itu kurang berusaha, Farah. Jadi mulai sekarang, kamu harus lebih berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar untuk Wahyu. Tante. Jangan sia-siakan pengorbanan Tante, Farah. Rebut hati Wahyu. Dan Wahyu itu harus jadi suami kamu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan untuk kita semua umat yang senantiasa mencintai beliau. Amin. Amin. Segenap para santriawan dan santriawati yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang indahnya agama Islam. Agama yang kita anut adalah agama yang penuh dengan rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan berarti kemudian kita boleh mencaci maki agama lain. Silahkan agama lain meyakini agamanya yang paling benar dan kita hormati serta kita junjung tinggi apa yang menjadi keyakinannya. Namun buat kita umat Islam harus punya prinsip bahwa agama yang kita yakini adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini terekam dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian biarlah menjadi keyakinan untuk kalian dan agamaku biarlah menjadi keyakinan untukku. Begitu indah sebuah makna toleransi dalam urusan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada orang-orang Nasrani, Yahudi untuk melakukan jual beli, tidak ada permusuhan di dalamnya. Ini adalah sebuah konsep perdamaian di dalam Islam selama Islam dan umat Islam tidak dizolimi dan tidak diperangi. Kita ingat kisah Suraqah. Satu waktu ketika masyarakat Quraisy mencari-cari di mana Rasul, mereka putus asa, tidak tahu lagi di mana Rasul. Lalu kemudian Suraqah mendengar kabar dari keputusasaan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, dijanjikan siapa yang mampu menemukan Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka kita akan memberikan 100 ekor unta yang paling mahal dan paling bagus. Suraqah dengar itu. Lalu kemudian Suraqah mencari ke setiap sudut Makkah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Suraqah dengan menunggang kudanya melihat di depan ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah siap-siap mencabut pedangnya. Lalu kemudian tiba-tiba kudanya terperosok, terpendam ke dalam tanah. Dia panggil, "Wahai Muhammad, doakan kepada Tuhanmu agar supaya kudaku bisa terangkat." Kemudian Nabi pun berdoa dan kuda Suraqah pun terangkat. Apa yang terjadi? Ternyata Suraqah berkhianat, kembali mengejar Nabi, mengeluarkan pedangnya. Lalu kemudian
siap untuk menghujam Nabi, terperosok lagi kudanya Suraqah. Dan kemudian dia minta lagi kepada Nabi, "Ya Muhammad, mintakan lagi kepada Tuhanmu agar supaya kudaku terangkat dari tanah." Tapi Rasulullah bersikap lembut, bersikap santun, padahal Rasul tahu bahwa Suraqah akan membunuhnya. Bahkan Rasul mendoakan, "Wahai Suraqah, maukah engkau memakai mahkota Kaisar Romawi, Kaisar yang memiliki kemuliaan hebat?" "Benar ya Muhammad?" "Benar. Satu waktu engkau akan mendapatkan itu." Dan ternyata betul. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kekaisaran Romawi dihabiskan, lalu kalah dalam peperangan, dan ternyata mahkota itu dipakai oleh Suraqah yang tadi didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil sebuah iktibar bahwa Islam itu agama damai, Islam itu agama rahmat. Selama kita diperlakukan dengan baik, selama kita tidak diperangi, maka pantang bagi kita untuk mencari musuh. Jangankan bermusuhan, berniat untuk mencari musuh saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, peledakan di mana-mana. Indonesia ini bukan negeri jihad. Indonesia ini belum menjadi medan jihad. Indonesia ini baru menjadi medan amar ma'ruf nahi munkar dan medan dakwah. Jadi belajarlah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jihad memang ada. Ya, konsep jihad memang ada. Tapi jihad punya tempat. Jihad bukan di sembarang tempat. Mudah-mudahan hikmah yang penuh dengan makna ini akan mampu kita dapatkan. Dan insya Allah kita tidak gampang untuk melakukan sesuatu tanpa dasar dan tanpa ilmu. Semangat boleh ada, tapi ilmu juga harus punya. Sehingga kita tidak gampang untuk disesatkan, kita tidak gampang untuk diracunkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu serius, Him? Mau menikahkan Wahyu dan Nada secepat itu? Benar tuh, bahkan serius sekali. Kita ini mau apa lagi tuh? Yang jelas-jelas Wahyu sangat mencintai Nada dan dia menginginkan Nada jadi istrinya. Kita ini sebagai orang tua, kita ini dosa loh tuh kalau menghalangi kebahagiaan putra-putri kita. Tapi nggak semudah itu, Him. Wahyu dan Nada itu memang saling mencintai. Tapi hubungan mereka gak mulus karena Rosmina itu masih keras menentang mereka. Itu semua bisa diatur tuh. Aku yakin kalau Wahyu dan Nada menikah dan punya anak, pasti Rosmina luluh kok dan bisa menerima Nada. Aku gak mau Nada nanti menderita karena pernikahannya tidak disetujui, tidak direstui. Sebaiknya kamu musyawarah dulu dengan keluarga kamu. Enggak. Gak perlu. Wahyu? Kalau emang Pak Kiai sama Papa pengen nikahin aku sama Nada, nikahin aja. Gak perlu mikirin Mama. Wahyu udah siap. Wahyu udah siap lahir dan batin. Dan Wahyu juga udah siap menerima semua resikonya. Kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Assalamualaikum.
Udah Jib, jangan berlebihan. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyakit nih. Apa? Lagi pula apa tuh? Itu kan. Astagfirullah. Lagi pula apa tuh, Nis? Maaf ya Mbak. Sebenarnya itu udah kelihatan Bu Rosmina dari awal pengen misahin Mbak sama Mas.